Halo Sobat Kumaspat, selamat datang di kelompok 5 bersama Mimin di sini. Kali ini, Mimin bakal nemenin Sobat buat bahas topik yang seru banget, yaitu kearifan lokal dan praktik baik dalam pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Siap kan Sobat? Yuk kita mulai perjalanan belajar kita hari ini. Sobat tahu nggak sih, kalau kearifan lokal itu sebenarnya udah ada sejak lama banget di tengah kehidupan masyarakat kita. Kearifan lokal adalah pengetahuan dan kebiasaan masyarakat dalam mengatur hubungan dengan alam supaya tetap seimbang. Menurut ahli lingkungan, kearifan lokal menuntun manusia agar hidup selaras dengan lingkungannya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa kearifan lokal termasuk nilai luhur yang dijadikan pedoman untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, bisa dibilang kearifan lokal itu warisan berharga dari nenek moyang kita untuk melindungi alam dari kerusakan. Nah sobat, sekarang kita mau membahas nih, apa-apa saja sih contoh-contoh kearifan lokal di Indonesia? Contoh pertama datang dari Papua nih sobat. Di sana ada falsafah hidup yang namanya Te Aro Neweak Lako. Artinya alam adalah aku. Falsafah ini mengajarkan bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena hal itu, masyarakat Papua selalu memperlakukan alam dengan penuh hormat. Mereka berburu hanya ketika benar-benar perlu, menanam sesuai musim, dan tidak pernah mengambil hasil alam secara berlebihan. Nilai-nilai seperti inilah yang membuat hutan Papua masih asri sampai sekarang. Bayangin sobat, dari ajaran sederhana ini, masyarakat bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Wow, keren ya sobat! Nah, sekarang kita lanjut ke Tanah Banten ya sobat, tempat tinggal suku Badoy. Suku ini terkenal sangat menjaga alamnya lewat aturan adat yang ketat. Mereka membagi wilayah menjadi 3 zona, yaitu Reuma untuk tempat tinggal, Heuma untuk ladang, dan Leweung Kolot atau hutan tua yang sama sekali tidak boleh diganggu. Sobat tahu nggak? Di hutan itu bahkan dilarang menebang pohon apalagi berburu hewan. Karena rasa hormat mereka terhadap alam, hutan di wilayah Baduy masih sangat lestari dan menjadi contoh kehidupan yang seimbang antara manusia dan lingkungan. Sungguh kebijaksanaan yang luar biasa ya sobat. Selanjutnya kita ke Kalimantan Barat ya sobat. Masyarakat Dayak Undau Mau punya sistem bercocok tanam yang disebut Masabera. Sistem ini mengajarkan supaya tanah dibiarkan istirahat setelah panen sebelum ditanami lagi. Kenapa? Karena kalau terus-menerus digunakan, tanah bisa rusak dan kehilangan kesuburannya. Selama masa bera, hutan punya waktu buat tumbuh kembali, dan hewan-hewan bisa mencari makan tanpa gangguan. Jadi, selain menjaga hasil pertanian, tradisi ini juga menjaga keanekaragaman hayati di hutan Kalimantan. Cerdas banget kan, Sob? And I
was running far away. Would I run of the world someday? But no, take me on. Nah, sekarang kita menyeberang ke Maluku yuk sobat. Di sana ada aturan adat yang disebut sasi. Sasi itu kayak masa istirahat bagi alam. Saat sasi diberlakukan, masyarakat dilarang mengambil hasil laut atau hasil hutan tertentu untuk beberapa waktu. Tujuannya biar alam punya kesempatan buat pulih dan berkembang biak lagi. Misalnya, kalau sasi laut diterapkan, warga nggak boleh menangkap ikan di area tertentu. Tapi setelah masa larangan itu selesai, hasil laut jadi melimpah. Inilah bukti nyata bahwa menjaga alam itu nggak bikin rugi, malah membawa berkah untuk semuanya. Terakhir, kita ke Bali ya sobat. Di sana ada sistem pengairan sawah tradisional yang disebut subak. Tapi, subak bukan cuma soal air loh. Di baliknya ada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Lewat sistem ini, petani Bali saling berbagi air secara adil, menjaga kebersamaan, dan menghormati alam. Karena itu, sawah di Bali nggak cuma indah, tapi juga mencerminkan harmoni antara manusia dan lingkungan. Nah, semua contoh tadi menunjukkan bahwa pelestarian alam tidak selalu pakai teknologi canggih sobat. Dari pengetahuan tradisional, kita bisa belajar bagaimana hidup berdampingan dengan alam. Nah sobat, menjaga kelestarian flora dan fauna itu sebenarnya bisa banget kita lakukan mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Gak harus nunggu jadi orang besar dulu, bahkan sebagai anak muda kita bisa berperan. Nah sobat, contoh sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena sampah itu bisa mencemari tanah dan laut yang membahayakan hewan-hewan yang hidup di sana. Selain itu, sebagai generasi muda, kita lebih baik menggunakan botol minum sendiri dibanding harus membeli botol sekali pakai. Nah, yang tak kalah penting adalah ikut aksi bersih-bersih untuk menjaga alam kita. Jadi sobat, dari berbagai daerah di Indonesia, kita belajar bahwa manusia dan alam seharusnya saling menjaga. Yuk kita mulai dari hal kecil, tidak membuang sampah sembarangan, ikut dalam aksi bersih-bersih, dan juga menghargai alam sekitar. Karena kalau kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Terima kasih sudah belajar bareng Mimin hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya sobat.